Halo semuanya, gimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ariful Furqon di video pembelajaran kita hari ini. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma, di mana topik pembahasan kita adalah analisa efisiensi algoritma rekursif. Jadi langsung saja kita masuk ke materi kita pada video kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke analisa algoritma rekursif, terlebih dahulu kita coba latihan sebentar mengenai membuat fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Kemudian buat pohon rekursif untuk Fibonacci 4. Nah, untuk algoritmanya bisa ditulis seperti ini teman-teman. Yang pertama kita tuliskan algoritma, nama algoritmanya adalah Fib. Kemudian untuk parameternya adalah n-nya. Nah, untuk penjelasannya di sini itu algoritma ini digunakan untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n secara rekursif, di mana untuk inputannya itu adalah n-nya, bilangan n-nya. Kemudian untuk outputnya adalah bilangan Fibonacci ke n. Nah, seperti biasa ya, untuk algoritma rekursif itu kita tentukan yang pertama itu adalah base case-nya. Jadi if base case-nya, di sini kita tentukan base case-nya itu ada dua. Untuk algoritma, maksudnya untuk Fibonacci ya. Jadi untuk Fibonacci base case-nya ada dua. Yang pertama untuk n sama dengan 0, kemudian n sama dengan 1. Sehingga di sini kita bisa tuliskan if n sama dengan 0 or n sama dengan 1, maka return n. Seperti itu. Atau di sini bukan return n ya, return 1 seharusnya. Return 1. Return 1. Nah, untuk else-nya itu adalah recursive case-nya. Dimana untuk recursive case-nya, sebelum kita bahas recursive case-nya ya, kita bahas terlebih dahulu mengenai bilangan Fibonacci. Jadi bilangan Fibonacci itu pada hakikatnya adalah hasil penjumlahan dua deret sebelumnya. Katakanlah saya definisikan sebagai 1, 2, 3, kemudian 5. Nah, misalkan saya mau mencari nilai n, maka n di sini itu dapat diperoleh dengan menjumlahkan antara n-1 dengan n-2. Di mana n-1 adalah 5. Jadi n sama dengan 5 ditambah n-2-nya 3. Sehingga nilai n-nya itu adalah 8. Seperti itu. Nah, dari rumus Fibonacci tersebut itu kita buat fungsi recursive case-nya. Sehingga untuk recursive case-nya yaitu return fib n-1 ditambah fib n-2. Jadi hampir sama kayak kasusnya deret Fibonacci ya. Jadi deret sebelumnya ditambah dengan dua deret sebelumnya, seperti itu. Nah, bagaimana untuk pohon recursive case-nya? Jadi untuk pohon rekursifnya itu biasanya itu kita definisikan yang paling atas itu adalah recursive case-nya. Jadi yang paling atas itu adalah recursive case-nya. Kemudian yang paling dasar atau yang paling bawah itu adalah base case-nya. Sehingga kita di sini memecah dari Fibonacci 4 menjadi Fibonacci 1. Seperti itu. Nah, di sini penjelasannya untuk analisa algoritma rekursif. Untuk mengeksekusi satu node itu membutuhkan satu satuan waktu. Jadi misalkan si rekursif tersebut itu melakukan satu kali pemanggilan fungsinya sendiri ya, atau satu kali satu node, maka dia akan dieksekusi selama satu satuan waktu, atau bisa kita tuliskan 1T. Atau misalkan dia mengeksekusi 10 node, 10N, maka dia membutuhkan 10 satuan waktu atau 10T. Kemudian yang selanjutnya, makin banyak node, maka waktu eksekusi juga akan semakin lama. Kemudian hal itu juga berpengaruh ke
memory usage-nya atau penggunaan memori, di mana untuk mengeksekusi satu node itu membutuhkan satu satuan memori, di mana makin banyak node yang dieksekusi, maka akan menyebabkan memori yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Nah, misalkan di sini saya punya contoh algoritma pangkat x, n ya, atau bisa saya tuliskan menjadi x pangkat n. Jadi algoritma untuk menghitung atau mencari nilai x pangkat n secara rekursif. Kemudian untuk inputnya adalah integer positif x dan nilai n-nya atau nilai pangkatnya. Sedangkan outputnya adalah nilai x pangkat n. Nah, seperti biasa ya, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu base case-nya. Jadi di sini karena base case-nya itu 1, maka setiap bilangan yang dipangkatkan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalkan contoh 2 pangkat 1 hasilnya 2. 3 pangkat 1 hasilnya 3, dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, algoritma x pangkat n atau x pangkat n ini itu bisa dipecah teman-teman, bisa dipecah menjadi x dikalikan x pangkat n-1. Atau misalkan contohnya ya, contohnya saya 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikalikan 2 pangkat 3 min 1 atau 2 pangkat 2, sehingga hasilnya 2 kali 4 atau 8 ya. Seperti itu. Sehingga dari persamaan tersebut itu bisa kita tuliskan menjadi suatu bentuk recursive case-nya. Sehingga recursive case-nya itu adalah x dikalikan pangkat x, n-1, atau bisa ditulis x dikalikan x pangkat n-1, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah umum untuk menganalisa efisiensi waktu algoritma rekursif. Jadi seperti pada algoritma non rekursif ya, di sini kita membutuhkan 5 tahapan teman-teman untuk menganalisa efisiensi waktu dari algoritma rekursif. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu metrik untuk ukuran inputnya. Selanjutnya, kita identifikasi basic operation algoritmanya. Kemudian yang ketiga, itu menentukan apakah untuk ukuran input yang sama banyaknya, eksekusi basic operasinya itu bisa berbeda atau tidak. Selanjutnya yang keempat, itu menentukan persamaan rekursi yang menunjukkan berapa kali basic operation tersebut dieksekusi. Dan yang kelima, itu kita cari rumus langsung yang menunjukkan banyaknya basic operation tersebut dieksekusi. Nah, di sini yang membedakan antara algoritma rekursif dengan non rekursif itu ada pada yang nomor 4 ini. Jadi biasanya itu kita menentukan untuk persamaan rekursif case-nya itu kita tentukan persamaannya. Nah, persamaan tersebut kita selesaikan dengan menggunakan recurrence relation yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya ya, recurrence relation seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu ya mengenai tahapan pada analisa algoritma rekursif ini. Yang pertama, untuk metrik untuk ukuran input. Jadi di sini, sesuatu pada input yang jika membesar, maka banyaknya pemanggilan fungsi rekursif juga akan semakin bertambah. Pada kasus ini itu adalah nilai n. Jadi di sini itu pakai studi kasus x pangkat n ya teman-teman. Pakai studi kasus x pangkat n. Nah, karena nilai n-nya itu jika membesar maka akan menyebabkan fungsi rekursifnya bertambah, maka n di sini itu didefinisikan sebagai ukuran input seperti itu. Jadi n didefinisikan sebagai ukuran input. Nah, biasanya untuk memahaminya kita memerlukan suatu gambar pohon rekursif sehingga kita bisa menentukan, oh, nilai n ini ternyata jika nilai n-nya itu semakin membesar, maka pohon rekursifnya juga akan semakin banyak node-nya. Jadi seperti halnya yang tadi saya jelaskan ya, semakin banyak node-nya atau semakin banyak
kalau saya buat di sini itu semakin banyak kotakannya ini atau node-nya ini. Jadi ini node. Jadi semakin banyak node-nya akan membutuhkan waktu eksekusi yang semakin lama juga, seperti itu. Nah, di sini untuk efisiensi algoritma X pangkat N itu bisa dinyatakan sebagai fungsi dari N itu sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai basic operation. Nah, pada algoritma rekursif itu merupakan salah satu operasi pada kondisi seleksi base case atau bagian recursive case-nya. Kemudian untuk basic operation-nya yang dipilih itu dilakukan satu kali pemanggilan setiap kali fungsi rekursif tersebut dipanggil. Jadi maksudnya di sini itu ketika kita memanggil suatu atau mengeksekusi fungsi rekursif, maka yang pertama kali kita eksekusi adalah apa teman-teman? Adalah base case-nya atau kondisi base case-nya. Jadi tadi kan kita sudah definisikan bahwa kondisi base case-nya itu adalah N sama dengan 1. Sehingga ketika sebuah program atau sebuah operasi ya, basic operation tersebut yang dipilih, maka otomatis akan dilakukan satu kali pemanggilan setiap kali fungsi rekursif tersebut dipanggil. Sehingga basic operation-nya itu adalah if N sama dengan 1. Seperti itu. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa basic operation itu sama dengan base case-nya. Jadi basic operation adalah base case-nya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah case-nya. Jadi di sini mirip dengan algoritma atau analisa algoritma non rekursif ya. Di sini kita memerlukan atau menentukan apakah algoritma tersebut membutuhkan analisa base case, average case, dan worst case. Nah, mirip dengan fungsi non rekursif atau algoritma non rekursif kemarin, bahwa untuk operasi aritmatika itu biasanya kita tidak membutuhkan analisa base case, average case, dan worst case. Jadi di sini penjelasannya, untuk input N tertentu, misalkan 5, maka recursion tree-nya itu selalu sama. Sehingga banyaknya komputasi atau pemanggilan fungsi rekursi akan selalu tetap. Sehingga untuk kasus X pangkat N itu tidak membutuhkan atau tidak ada base case, average case, dan worst case. Oke, selanjutnya pohon rekursif dari X pangkat N ya tadi ya, X pangkat N. Nah, misalkan di sini saya misalkan X-nya adalah 5. X-nya sama dengan 5. Kemudian N-nya itu sama dengan 4, sehingga untuk recursion case-nya itu adalah 5 pangkat 4. Nah, seperti yang kita pelajari pada fungsi rekursif ya, atau algoritma rekursif, di mana suatu algoritma rekursif itu memecah dari recursive case menjadi base case-nya. Sehingga base case-nya di sini yang tadi kita definisikan adalah 5 pangkat 1. Seperti itu. Sehingga di sini bisa kita tuliskan atau kita pecah ya, pangkat 5,4 dapat dipecah menjadi pangkat 5,3. Pangkat 5,3 itu diperoleh dari 5 dikalikan pangkat 5,3. Jadi pangkat 5,3 ini diperoleh dari sini ya, 5 dikalikan pangkat 5,3. Atau bisa kita tuliskan X kali pangkat N-1, X dikali X N-1. Seperti itu. Dan seterusnya ya. Jadi pangkat 5,4 dipecah menjadi pangkat 5,3. Pangkat 5,3 dipecah menjadi pangkat 5,2 hingga dia mencapai base case-nya, nilai base case-nya. Nah, ketika diperoleh atau dicapai nilai base case-nya, maka tahap selanjutnya adalah mengeksekusi operasi dari base case-nya itu sendiri. Nah, misalkan base case-nya itu adalah pangkat 5,1. Maka 5 dipangkatkan 1 hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dimasukkan ke sini, 5 kali 5 hasilnya 25.
Jadi di sini kita substitusikan nilai 5. Jadi 5 dikalikan 5 hasilnya 25. Kemudian kita substitusikan lagi ke sini, pangkat 5,2 hasilnya 25. 25 kali 5 hasilnya 125. Kemudian 125 dikalikan 5 lagi hasilnya adalah 625. Sehingga 5 pangkat 4 hasilnya adalah 625. Seperti itu. Nah, jika kita analisa ya, berapa not yang ada di case 5 pangkat 4 ini. Jadi untuk notnya itu biasanya kita gunakan not dari base case-nya ya. Not dari base case-nya hingga dia dieksekusi recursive case-nya. Jadi di sini kita hitung yang pertama adalah not pangkat 5,1. Jadi di sini ada 1. Kemudian pangkat 5,1 dikalikan 5 2, pangkat 5,2 dikalikan 5 3, pangkat 5,3 dikalikan 5 4. Jadi pada kasus 5 pangkat 4 itu membutuhkan 4 not. Itu 4 not. Oke, lanjut ke tahapan keempat. Jadi tahapan keempat itu kita menentukan persamaan rekursif banyaknya eksekusi dari basic operation. Nah, di sini penjelasannya, jika algoritma pangkat itu dieksekusi dengan input x, n, maka basic operation yang dieksekusi itu juga sebanyak 1 kali. Namun, pada saat eksekusi algoritma tersebut juga memanggil dirinya sendiri dengan input A, B kurang dari 1 ya, atau bisa saya tuliskan menjadi X, N-1. Nah, karena base case-nya tadi itu kita definisikan sebagai N sama dengan 1 ya. Jadi di sini kita buat initial condition ya. Initial condition itu adalah atau base case-nya ya N sama dengan 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya jika Cn menyatakan banyaknya basic operation dieksekusi untuk input berukuran n dan Cn-1 itu menyatakan banyaknya basic operation tersebut dieksekusi untuk input berukuran n-1, maka hubungan Cn dan Cn-1 itu dinyatakan dengan recurrence relation yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Sehingga di sini untuk recurrence relation-nya kita definisikan menjadi 2 teman-teman. Yang pertama dari recurrence relation-nya, kemudian yang kedua adalah initial condition-nya. Di mana initial condition itu adalah base case-nya atau basic operation-nya di sini. Basic operation. Seperti itu. Basic operation. Kemudian Cn-nya itu diperoleh dari sini teman-teman. Jadi karena algoritma tersebut itu memanggil dirinya sendiri dengan inputan x, n-1, maka Cn-nya itu bisa kita tulis Cn-1. Seperti itu. Cn-nya bisa ditulis Cn-1. Nah, plus 1 ini dari mana? Plus 1 ini diperoleh dari 1 kali dia melakukan basic operation. 1 kali basic operation. Basic operation. Seperti itu. Nah, karena di sini penjelasannya di sini ya. Jika algoritma pangkat dieksekusi dengan input x pangkat n, maka minimal basic operation dieksekusi 1 kali. Sehingga untuk rumusnya itu Cn-1 ditambah 1. Nah, karena tambah 1 ini dikarenakan dia setiap kali dieksekusi itu minimal 1 kali eksekusi basic operation. Seperti itu. Kemudian Cn-1 ini diperoleh dari sini teman-teman. Jadi dia memecah dari permasalahan n -1, -1 dan seterusnya ya, hingga dia mencapai base case-nya, di mana base case-nya itu n-nya itu sama dengan 1. Seperti itu. Sehingga di sini bisa kita peroleh ya, ada 2 persamaan. Yang pertama persamaan recurrence-nya, Cn sama dengan Cn-1 ditambah 1 untuk n lebih dari 1 atau recursive case-nya.
Kemudian untuk initial condition-nya atau C1-nya adalah 1. Di mana 1 ini diperoleh dari base case atau dari basic operation-nya. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk yang nomor 5 ini kita menyelesaikan rumus langsung dari basic operation. Sehingga ketika kita sudah menemukan persamaan recurrence relation-nya, itu kita selesaikan dengan menggunakan rumus recurrence relation. Nah, di sini untuk mengetahui kelas efisiensi waktu, kita harus menemukan persamaan langsungnya dari nilai Cn-nya seperti itu. Maka dengan menggunakan metode backward substitution, kita bisa cari polanya dari Cn. Nah, Cn di sini karena kita definisikan sebagai Cn-1 plus 1, maka bisa kita tulis menjadi Cn-2 plus 1 plus 1. Kemudian bisa kita tulis Cn-3 atau ya betul ya, Cn-3 plus 1 plus 1 plus 1 atau Cn-3 plus 1 plus 2 seperti itu. Jadi untuk mencari nilai polanya itu kita membutuhkan yang namanya metode backward substitution ini. Seperti itu. Nah, dari pola-pola ini bisa kita buat polanya ya, bisa kita buat polanya. Jadi di sini pola yang pertama adalah Cn-1 plus 1. Kemudian pola yang kedua adalah Cn-2 plus 2. Dan pola yang ketiga adalah Cn-3 plus 3. Sehingga untuk persamaannya adalah Cn-I plus I. Seperti itu. Cn-I plus I. Di rumus satunya diperoleh ya di sini ya. Kemudian ketika kita memperoleh rumus 1, itu kita substitusikan ke Cn-I-nya. Ada bentuk umum Cn-nya. Sehingga nilainya adalah Cn sama dengan Cn-I plus I. Kemudian Cn-I ini karena kita substitusikan menjadi C1 ya, atau initial condition. Maka Cn sama dengan 1 plus I, di mana 1 ini adalah initial condition-nya. Itu. Sehingga kalau kita rubah polanya, hasilnya rumus 2-nya adalah Cn sama dengan I plus 1. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, substitusi tersebut itu mensyaratkan Cn-I itu sama dengan C1. Atau bisa saya tuliskan menjadi N-I itu sama dengan 1. Atau I sama dengan N-1. Karena nilai I-nya itu sama dengan N-1, itu dapat kita substitusikan dalam bentuk umum yang tadi. Sehingga nilai Cn-nya itu sama dengan I plus 1. Sehingga Cn sama dengan N-1 plus 1. Karena min 1 plus 1 ini sama dengan 0, maka Cn-nya itu sama dengan N. Sehingga Cn itu merupakan anggota kelas N. Seperti itu. Nah, mungkin itu dulu ya video dari saya. Mungkin untuk latihannya nanti kita lanjutkan dengan Pak Arif ya pada pertemuan hari Senin. Jadi seperti itu dulu untuk materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.